Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa di tahun 1446 Hijriah ini. Oke, hari ini ya, karena bulan Ramadan kita membahas masalah agama. Tapi disclaimer nih ya, bukan berarti saya ini ahli agama ya, bukan ustadz. Sering di komen bilangnya ustadz gitu. Tapi memang yang harus saya sampaikan ini adalah berkaitan dengan wasiat Rasulullah SAW juga nih di khutbah wadah beliau SAW, di mana beliau mewasiatkan bagi yang menyaksikan agar menyampaikan kepada yang tidak hadir. Berarti kalau saya masuk ikut majelis ilmu ini ada tuntutan nih, harus menyampaikan kepada yang tidak hadir gitu ya. Nah, tentunya yang mau saya sampaikan di sini adalah berkaitan dengan bulan Ramadan ya. Jadi poin pertama ya, ini berkaitan dengan majelis yang saya ikuti di taraweh bulan Ramadan tahun lalu gitu ya, dan itu sampai sekarang masih ingat, berarti sangat masuk dalam hati gitu ya. Dimana isinya ternyata ada yang iri sama kita sekarang ini yang masih hidup di bulan Ramadan. Siapa itu? Mereka yang ada di dalam kuburan gitu, yang sudah wafat. Mereka berharap, berkeinginan, berobsesi, mereka ingin seperti kita masih hidup begitu loh. Kenapa? Ya tentunya bukan karena pingin makan-makannya gitu ya, ketawa ke TV-nya gitu ya, atau apalah ya, kelalaian-kelalaiannya, karena mereka sudah tahu apa yang terjadi di kuburan. Mereka berharap hidup kembali di bulan Ramadan supaya bisa beramal soleh. Nah, kita masih hidup, jangan disia-siakan, ini kesempatan gitu loh. Jadi jangan sampai nanti kita sudah wafat kita jadi menjadi pihak yang menjadi iri gitu ya. Jadi kita bersyukur kepada Allah Ta'ala karena masih diberi kesempatan masuk di dalam bulan Ramadan tahun ini. Jadi jangan sia-siakan, tambahkan amal soleh ya. Disclaimer ya, ini juga bukan berarti saya sudah di atas itu ya, karena tujuan saya itu bukan mau mengajar, cuma mau menyampaikan aja supaya tadi setelah mengikuti wasiat Rasul juga, supaya saya juga ketika melalai malas gitu ya, saya jadi ingat ini dengan konten yang saya buat gitu loh. Lu ngomong doang, lu sendiri sama aja kan gitu. Jadi saya balik lagi, mudah-mudahan bisa begitu dengan konten ini, itu tujuannya ya. Jadi jangan panggil saya lagi ustadz ya. Kemudian poin kedua adalah ya, itu juga yang saya ikuti di sebuah itu nonton di YouTube kalau nggak salah ya, bahwa ternyata di surat At-Taubah ayat 48 berbicara tentang orang yang ikut perang Tabuk, ada beberapa yang tidak mau ikut gitu ya. Nah, yang tidak mau ikut itu sebenarnya tidak semata-mata karena ya tidak mau ikut perintah Rasul saja gitu ya, dengan atau alasan apapun itu. Tetapi dibalik itu ternyata karena Allah pun tidak menghendaki perbuatan amal soleh orang tersebut gitu. Nah, ini kalau kita gambarkan dengan kehidupan kita sekarang nanti di bulan Ramadan ya, artinya kalau kita lalai itu bukan semata-mata karena kita malas, tetapi berarti Allah tidak menginginkan perbuatan amal soleh kita gitu ya. Jadi kita bukan termasuk orang yang terpilih gitu ya. Kalau sama presiden, sama bos kan kita pengen jadi orang yang terpilih gitu ya. Masa sih kita tidak ingin jadi orang yang terpilih gitu kan oleh Allah gitu. Karena Allah akan memilih orang untuk berbuat soleh kepada orang-orang yang Allah cintai. Pastinya begitu logikanya gitu. Berarti ya silahkan kalau kita tidak dikehendaki amalnya gitu. Terus kalau begitu ya udahlah, kita nggak usah beramal. Toh juga karena Allah tidak menghendaki. Ya tidak bisa begitu. Kenapa tidak? Karena kan kita tidak tahu Allah itu sebetulnya menghendaki amal soleh kita atau tidak. Sama kayak rezeki. Rezeki itu kan waktu di dalam rahim ibu kita sudah sudah ditentukan rezekinya. Nanti masa depan kita itu kaya atau tidak. Apakah kita berpikir begitu? Ya udah, nggak usah bekerja. Toh juga sudah ditentukan, sudah dikehendaki oleh Allah masa depan kita kaya atau tidak. Kan tidak begitu cara pikirnya. Tapi kita nggak tahu masa depan yang ditentukan oleh Allah nanti. Tapi kita pikirnya apa?
pengennya kan kita kaya, makanya kita berusaha, makanya kita bekerja. Ini juga sama. Ya udah, Allah sebenarnya menghendaki kita beramal soleh atau tidak sih di bulan Ramadan ini? Kita tidak tahu. Terus kita pengennya apa? Ya pengennya kita termasuk orang yang terpilih. Jadi ya berusaha. Kalau kita lalai, balik lagi. Jangan sia-siakan waktu, sehingga banyak amal soleh dan di bulan Ramadan ini menjadi sebab kita masuk surga nanti dan dijauhkan dari api neraka. Mungkin itu saja ya, mudah-mudahan ya saya pribadi bisa mengoptimalkan di bulan Ramadan ini dengan amal-amalan yang diterima gitu ya. Dan ya itu aja sih dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.